Oke, kita bahaskan soal pertama di sini tentang energi potensial elektrostatik ya. Ini judulnya tentang eh, energi ya, energi potensial potensial eh, elektrostatik ya. Nah, ini soal yang pasti keluar. Kenapa pasti keluar? Karena ada di kisi-kisi ya. Jadi tak beritahu prinsipnya dulu saja ya di sini. Oke, ya. Nah, di sini ada konfigurasi muatan bentuknya seperti itu. Nah, ini ya. Ini ada ini min 4 ki ya, ini min 4 ki ya, ini ada ini ya, ini plus ki ya, plus ki besar. Nah, ini nah gini ya bentuknya segitiga di situ. Nah, di sini ada plus 2 ki. Nah, sini ada plus 2 ki. Nah, pertanyaannya adalah tentukan ya, maka besar energi potensialnya adalah berapa jika ki-nya adalah ya, jika ki-nya adalah apa itu 1 kali 10⁻⁷ dan A-nya ya, A itu jarak ini ya, segitiga sama sisi di sini, ini A-nya. Sini A-nya adalah sebesar 10 cm alias 0,1 meter di situ. Ya. Nah, oke, jadi pertama kita harus tahu definisi dari energi potensial. Ya, energi potensial itu kalau misalkan konteksnya adalah muatan, itu adalah eh, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari jarak tak hingga ke titik itu. Ya, jadi artinya kita harus tinjau masing-masing satu-satu. Ya, ini tak ajari logiknya ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan mengerjakan soal itu tinggal eh, go ahead aja ya. Jadi misalkan saja, jadi ini bergantian sifatnya. Nah, coba ya. Jadi pertama, ya langkah pertama ya. Jadi ada muatan yang pertama dulu. Ya, di sini adalah minus 4 ki. Nah, jadi muatan ini didatangkan dari jarak yang tak hingga. Nah, jarak tak hingga ke suatu titik. Nah, sini ya. Nah, ini keadaan awal didatangkan dari jarak yang tak hingga situ. Gitu kan? Nah, oke ya. Kalau dia di sini kan pertama kita harus tahu kalau energi potensial harus dihitung dulu potensial listriknya ya. Eh, let's say katakanlah di sini adalah eh, potensial awal ya, sebut saja di sini potensialnya V0 gitu ya. Jadi begini, tak ulang ya. Nah, izin bertanya sudah direkod kah? Sudah direkod ya. Eh, oke ya, tadi sudah tak record pakai OBS ya. Nah, ini jadi gini ya. Jadi bentar. Jadi sebelumnya ini keadaan sebelum ya. Nah, sebelum dan ini sesudah. Nah, jadi sebelumnya nggak ada muatan ya. Terus ada muatan dari jarak tak hingga ke sini. Nah, ini potensialnya ini kesebut tar. Ini aku tak bisa ke bawah ya ini ya. Ini kurang ke bawah. Nah, ini itu. Nah, ini ya. Ini R sama dengan tak hingga. Ini keadaan awal ya. Gimana kita tuliskan ya? Langkah pertama. Nah, kita sebut langkah pertama. Nah, gitu ya. Nah, sebut saja potensialnya adalah V1. Nah, di sini V1-nya tuh berarti kan rumusnya apa? Rumusnya energi potensial listrik kan K Ki ya, Ki-nya Ki besar ya. Ki. Nah, oke. Nah, let's say katakanlah ya. Nah, entar. Ini kita harus labelin ya, biasakan labelin. Nah, di sini adalah Ki 1 ya. Ki 1. Di sini adalah Ki 2, di sini adalah Ki 3. Ki 3. Nah, oke. Ya, berarti ini adalah Ki 1 kan? Ini adalah Ki 1. Nah, di situ kan? Nah, oke. Yaitu rumusnya Ki 1 dibagi ini kan, jaraknya R kan? Jaraknya R. Nah, berarti kan kita nggak peduli ini nilainya berapa, Ki 1-nya, tapi kan kalau kalian lihat di sini kan R-nya kan tak hingga di situ, ya. Maka tak hingga, sesuatu dibagi tak hingga itu adalah nol, ya. Maka kita dapat menghitung, ya, dapat menghitung energi potensial elektrostatik. Nah, potensial elektrostatik ya. Nah, itu definisinya adalah W ya. Nah, W. Nah, W itu sama dengan di sini ya. eh, Sesuatu muatannya dikalikan V-nya, V1 ya. Karena V1-nya 0 ya udah 0 di sini ya. Nah,
Ya, aku tahu kalian punya rumus, ya ini yang rumusnya K Q1 Q2 per R. Tapi jangan pakai itu saranku, karena apa? Karena itu butuh logiknya, itu harus main di situ. Ya, jadi nggak bisa straightforward pakai rumus yang langsung. Jadi tak jadi logiknya. Nah, oke. Jadi ini gitu ya. Nah, kita buat lagi langkah berikutnya, ya. Nah, di sebelum kadang sesudah. Nah, jadi setelah kita memindahkan muatan ini, berikutnya muatan ini datang. Ya, ini urutannya terserah ya, mau mana dulu. Nah, jadi awalnya kan ada muatan ini, muatan yang eh, Q1 sama dengan min 4Q tadi, ya kan? Nah, ya, berikutnya ini kan Q1 ya, min 4Q. Nah, berikutnya akan datang muatan yang berikutnya, yaitu muatan Q2 di sini. Nah, ini Q2. Nah, dia datang dari jarak tak hingga, ya. Nah, ini kan. Nah, ini sejauh ini Q2-nya sama dengan berapa tadi? Sama dengan plus Q. Nah, plus Q. Nah, plus Q di sini jaraknya sejauh A, ya kan? Nah, maka kita bisa hitung potensial di titik 2 ini. Ya, ini langkah 2 ya. Nah, ini langkah 2. Nah, ini kan. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Maka ketika ketika muatan 2 ini datang, nanti kita bisa hitung dulu ya. Kita hitung dulu eh, potensial di Q2 ini. Nanti kan potensialnya V di 2 itu apa rumusnya? K Q2 dibagi dengan eh gitu ya. Sorry. K ini ya. Bentar. Ini kebalik. Nah, jadi sorry. Ini ya poten di titik sini potensial di titik 2 ya, di titik 2. Ini kan titik 1, titik 2 ya. Potensial di titik 2 ini ya dipengaruhi sama muatan di sini Q1 ya, muatannya Q1, hati-hati. Yang mana dipakai hati-hati ya. Berarti di sini kan di titik 2 kan K dikalikan Q1 dibagi A ya. Nah, gitu. Nah, di mana Q1-nya sebesar min 4Q ya. Nah, berarti kan K dikalikan min 4Q per A. Ya, berarti kan di sini min 4KQ per A. Loh mas, kenapa yang dipakai kok nggak yang kedua? Ya, kalau yang kedua kan nggak memenuhi definisi potensial. Ya, namanya potensial, ya kalau kita punya potensial ya, pada jarak A, di sini kita cari di sini, maka muatannya yang dipakai adalah muatan yang ini, bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Karena kita ingin tahu potensial di titik 2, maka muatan yang dipakai adalah sumbernya di sini, Q1 pada jarak A. Di situ ya logiknya. Nah, baru ketika kita ingin mencari energi potensial elektrostatik di 2, nah maka kita tinggal ini di 2, maka kita tinggal ini kan Q1 ya, Q2, V2, tadi kita pakai Q2 dikalikan apa? V2, yaitu Q2-nya kan sebesar berapa tadi? Q2-nya sebesar plus Q ya. Nah, berarti kan plus Q dikalikan min 4 K Q per A, gitu kan? Ini kalau kita kalikan berarti kan min 4 K Q kuadrat per A, begitu. Nah, oke. Ini sudah. Nah, sekarang langkah ketiga, ada muatan yang ketiga. Nah, langkah 3. Nah, ini kan. Ini keadaan sebelum ya. Tadi keadaan sebelumnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini Q1, Q2 sejauh A. Nah, berikutnya nanti akan datang ya, akan datang muatan yang ketiga sini. Nah, ini Q1, Q, Q2-nya Q2-nya Q1-nya min 4Q ya, min 4Q, Q2-nya Q gitu kan. Ini A. Nah, berikutnya datang muatan ketiga di sini, Q3 gitu. Ya. Datang muatan ketiga yaitu sebesar 2Q situ kan. Sebesarnya sebesar plus 2Q. Nah, sini. Nah, ini kan. Jadi muatan ini datang dari jarak tak hingga ke sini ya. Nah, katakanlah ini di titik 3 gitu kan. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, berapa potensial listrik di titik 3 ya? Maka potensial listrik di titik 3 di sini ya, di sini, di titik sini dipengaruhi akibat kehadiran dua muatan di sekitarnya, bukan dirinya ya. Berarti dipengaruhi sama muatan berapa? Muatan 1
dan muatan 2. Nah, masing-masing jaraknya A, ini kan? Yaitu muatan 1 plus muatan 2. Nah, berarti V1-nya berapa? K Q1 per jarak antar muatannya, ini jaraknya kan A ya. Nah, tambahkan yang V2, eh, berarti kan sama juga ya, K Q2 per A ya. Maka di sini eh, Q1 itu sebesar min 4 Q. Berarti kan kita punya min 4 Q per A. Q2-nya adalah 2 Q. Nah, plus 2 Q per A. Min 4 tambah 2 kan jadinya kan min 2 Q per A. Nah, sehingga kita bisa cari energi potensial pada titik 3. Maka kita punya di sini W3 ya. Nah, ini W3 itu sama dengan Q3 dikalikan V3. Nah, berarti Q3-nya adalah 2 Q. Nah, ini kalikan min 2 Q per A. Maka kita punya di sini min 4 Q kuadrat per A. Gitu ya. Nah, apakah selesai? Belum. Nah, kita harus jumlahkan semua. Sehingga total energi potensial elektrostatiknya ya, yaitu W W1 plus W2 plus W3. Nah, tadi kan W1-nya 0, W1-nya 0 ya. Ini betul nggak sih? Betul, 0. Yang W2-nya min kaki kuadrat per A, ya, min 4 kaki kuadrat per A. Yang W3-nya min 4 kaki kuadrat per A. Nah, oke, berarti ini jadinya adalah, hasilnya adalah min 8 kaki kuadrat per A. Nah, kita masukkan semua nilai-nilainya. Min 8, K itu kan 9 kali 10 pangkat min 9. Ini sifatnya hafalan ya. Terus Q besar nilainya berapa tadi? 10 pangkat min 7. Ya, 10 pangkat min 7 kuadrat dibagi dengan A. A-nya berapa tadi? 0,1. Ya, alias 10 pangkat min 1 ya. Gitu kan. Nah, ini kan A-nya itu ya, 10 pangkat apa tadi? Ini 10 pangkat min 1 ya. Gitu. Nah, oke. Itu ya. Nah, ini hasilnya tuh ini ya, min 7, itu nggak ada jawabannya ini. Bentar. Ini plus min plus ya. Bentar, tak cek dulu. Tak cek dulu, tak cek dulu. Tak cek dulu. Nah, ini kan itu tak min 4 kaki kuadrat per A. Oke. Q2-nya adalah Q. Oke. Nah, oke. Nah, ini jadinya kaki 1 per A, kaki 2 per A. Min 4 plus 2 itu kan min 2 ya. Min 2 berarti kan 2. Ini min 2. Kaki 3-nya 2. Min 4 kaki kuadrat min 8 ya. Nah, oke, ini hasilnya nggak ada jawabannya ya ini ya. Min 7,2 di sini. Ini berarti kan min 72 ya. Kalikan 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat min 16. Ini 10 pangkat min 1 ya. Ini min ya, ini 10 pangkat 9 ya. Kok 10 pangkat min 9? Aku lupa, 10 pangkat min sebentar, K itu 9 kali 10 pangkat min 10 pangkat 9 ya. Nah, bukan itu. 9 ini min 16 min 7 berarti ini min 72 kali 10 pangkat. Ini kan min 7 ya. Nah, min 6 ya. Nah, Joule. Nah, sini nggak ada jawabannya nih ya. Nah, dulu aku juga ngitung ini juga nggak ada jawabannya di sini, ya. Begitu. Tapi oke lah, ini min 4 Q plus 4, nah, itu ya. Nah, oke. Tuh, kita cek lagi jawabannya. Nah, ini ya. Bentar, ini V2 ke Q1. Nah, Q2. Ini K. Oke. Nah, oke, ya udah ya, seperti itu ya. Nggak ada jawabannya ya. Tidak ada jawaban di sini. Nah, tidak ada
jawaban gitu ya. Nah, tapi logiknya udah tak kasih ya. Nah, ini coba aja nanti sebagai apa namanya? Sebagai soal latihan ya. Ini biasanya soal ini yang tak kasih ya ntar ya. Tak kasih soal ya. Kalian nanti coba kerjakan ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada soal dari apa namanya? Dari dosen fisika ya. Nah, ini soalnya sering keluar di sini. Nah, ini coba sebagai latihan ya. Nah, kalau ini konfigurasinya segitiga, ini tak kasih konfigurasi yang kotak ya. Nah, ini, nah ini ya, ini ya. Nah, ini ada muatan Q, ini min 2Q, ini 2Q, ini adalah 3Q. Ini kan 0,2, ini 0,4. Ya, nanti kalian coba tentukan eh, tentukan energi potensial elektrostatik. Nah, gitu. Itu ya. Nah, nanti kalian coba aja ya ini. Nah, ini gitu ya. Nah, oke, sampai sini eh, aku stop dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, begitu. Aku sambil cari soal-soal yang lain ya. Bentar, bentar. Apakah ada soal lagi? Gitu. Nah, nah, oke, ya, tak carikan soal dulu ya. Nah, ini bukan ya. Ini bukan nih energi ini energi kapasitor ya. Beda ya. Bentar. Oke. Nah, oke, ini selanjutnya kita bahas soal ini ya. Ini membahas kisi-kisi dari potensial listrik untuk sistem muatan ya. Nah, jangan khawatir ya. Ini jawabannya emang nggak ada ya. Ini insya Allah prinsipnya udah bener ya. Kalian bisa baca soal-soal cara-cara di buku Tipler ya. Semua yang aku jelasin ini adalah eh, yang aku baca dari buku Tipler kayak gitu ya. Jadi kisi-kisi yang berikutnya kita bisa pilih di sini ya. Potensial oleh sistem muatan. Nah, soalnya kalian lihat di sini ya, satu soalnya sejumlah satu DH. DH ini artinya yang buat Budia Hikmawati. Nah, ya, sebentar. Oke, begitu ya. Ini Budia Hikmawati artinya. Nah, kita coba. Nah, ini kalau misalkan ini ya, soal ini kalau kalian lihat di sini, ini kalau energi potensial elektrostatik ini ada dua soal ya. Yang satunya C3, satunya C4. Ya, tapi biasanya dosen kalau buat tuh kadang-kadang juga nggak ada bedanya, susah apa gampang, susah semua sih. Ya, ini ya karena C3 sama C4 dibedakan dari kesusahannya. Nah, ini satu yang buat nih AS, Pak Adri Supardri ini. Kalau ES ini aku lupa siapa dosennya. Nah, yang tadi ini ya, kalau kalian lihat soal ini ya, soal yang aku kasih ini ya, ini adalah soalnya kalau nggak salah soalnya Pak Adri ini ya. Nah, ini kalian coba ya. Ini coba. Nanti kalau kalau sudah nemu jawabannya konsultasikan di grup ya, begitu. Jangan dianggurin nih. Nah, ya, begitu. Jadi kisi-kisinya kita menjurus ya. Jadi yang berikutnya ada potensial nah, oleh sistem muatan gitu ya. Nah, oke, okay, look at this. Nah, ini ya, begitu. Oke. Okay. Nah, ini nomor 11 ya, UTS 18. Nah, kalau kalian boleh kalau punya soal yang berkaitan dengan ini boleh di-share ya, boleh kita bahas di grup di sini ya. Oke. Pada sebuah bujur sangkar terdapat 4 buah muatan listrik yang besarnya sama Ki Coulomb diletakkan pada gambar. Ini seingatku juga nggak ada jawabannya deh. Tapi mari kita coba dulu ya. Jangan khawatir, di Visidas itu juga ada soal bonus ya. Besar medan listrik dan potensial listrik di titik P adalah ya titik P itu di tengah ya. Jadi semuanya plus Q dikepung yang tengah itu P. Ya, gini, ini tak ajari logiknya ya. Jadi
sekalipun nanti soalnya diruwet-ruwetkan, selama kalian ngerti prinsip yang aku pakai, yang aku kasih, ya soalnya tetap bisa kalian jawab harusnya, ya. Nah, gini ya. Ini di tengah. Nah, di tengah tuh di sini ya. Nah, itu. Nah, kalian lihat di sini bahwa eh, sisinya adalah A, ya. Sisinya adalah A. Maka karena ini bujur sangkar alias persegi, maka semuanya adalah A. Panjangnya adalah A, gitu kan? Nah, ini A, ini juga A. Nah, ini A. Maka diagonalnya, jelas diagonalnya ini adalah eh ya, diagonalnya berapa? Berarti kan diagonalnya, nah ini kan kita ambil segitiga aja gini ya. Nah, ini A, berarti kan di sini A kuadrat plus A kuadrat ya. Berarti kan sama dengan 2A kuadrat alias akar 2A ya. Akar 2A. Nah, berarti kalau ini kita ambil setengahnya, berarti kan A per 2 akar 2. Yang di sini juga A per 2 akar 2. Yang di sini A per 2 akar 2. Yang di sini A per 2 akar 2. Titik P di sini ya. Yang ditanyakan adalah potensial di titik P ya. Bagaimana cara mencari potensial di titik P? Kalian lihat di sini. Di titik P ini dikelilingi oleh 4 muatan di sekitarnya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sehingga ada 4 muatan. Nah, katakanlah let's say katakanlah ini Q1 ya, yang ini Q2 ya, yang ini Q3 gitu, yang ini Q4. Sehingga ada 4 muatan kan, maka ada V1, V2, V3, V4. Nah, ya udah rumus potensial listrik kan ini ya, K1 per R plus K2 per R plus K3 per R plus K4 per R. Nah, oke, di sini K ya, K-nya itu ya udah K. Kalian iya, kalian bisa lihat, jawabannya ya di sini ya. Jawabannya itu bukan angka ya, melainkan variabel. Maka K tidak usah dimasukkan nilainya berapa, gak usah ya. K di sini Q1-nya sebesar Q ya. Nah, R-nya itu jarak antara muatan 1 ke titik P, yaitu sebesar A per 2 akar 2. Nah, yang ini juga sama. Kaki jadi A per 2 akar 2 ya. Ini kaki per A per 2 akar 2 plus kaki per A per 2 akar 2. Kenapa? Karena ini kan katakanlah ini R1, R2, R3, R4 gitu ya. Nah, di sini ya, ini jarak muatan 1 ke titik P itu adalah R1 ini adalah R2, ini adalah R3 ya, ini adalah R4 ya. Jadi jarak muatannya ke titik yang ditanyakan gitu ya. Ini kan sama semua ya ini ya. Ini kan maka bisa kita tulis berarti kan 4 kaki per A per 2 akar 2. Jadi kita punya di sini 8 per akar 2 kaki per A. Berarti kan kita punya di sini 8 dibagi akar 2 itu adalah ya 4 akar 2 kaki per A gitu ya. Nah, kita rasionalkan. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini juga nggak ada jawabannya ini ya. Nah, ini juga salah ya ini ya, fatal nih. Ini kalau kalian lihat di sini, ini kan kuadratnya harusnya nggak ada di sini. Kalau ini kuadratnya nggak ada, ini jawabannya betul ya. Ini betul. Nah, jawabannya betul ini 4 kaki per setengah akar 2 ini ya. Nah, ini atau ya, atau kalau nggak usah disederhanakan berarti kan 4 per setengah akar 2 ya kaki per A ya gitu kan. Kan mirip dengan jawaban yang nomor B. Cuma ini nggak ada kuadratnya. Ya, ini nggak ada kuadratnya. Nggak boleh potensial itu yang bawah nggak ada kuadratnya ya. Salah itu ya. Ini setengah akar 2 itu ya. Jawabannya. Nah, sekarang kalau medan listriknya ya, medan listrik. Nah, ya medan listrik di sini. Kalian lihat di sini medan listriknya. Nah, kalian lihat di sini di titik P dikelilingi oleh ya, dikelilingi oleh 4 muatan yang sama besarnya dan sama panjangnya juga. Dan karena medan listrik itu punya arah ya sedemikian sehingga nanti arahnya ini saling menegasikan satu sama lain, maka medan listrik di dalam itu sudah pasti nol ya. Nah, buktinya apa? Nah, ini maka kalau nol,
0 sama itu jawabannya yang B ya. Yang ini jawabannya yang B. Nah, kalian lihat di sini. Ini ya, ini yang pojok-pojok dulu deh. Ini pojok-pojok sudah. Ini kan? Ini kalau muatan positif ya. Ini kan Q1 ya. Ini katakanlah Q2. Nah, katakanlah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 1 adalah E1. Dan karena ini muatan positif, maka arahnya keluar E1, jadi keluar juga E2. Nah, ini sama ini saling meniadakan. Ya kan? Nah, ini E2, E1 dan E2 sama dengan E1, maka medan listrik akibat itu totalnya total itu 0. Ya karena E2 kurangi E1 kan? Ya, maka E2 kurangi E1 ya, itu 0 ya. Nah, sama juga kalau kita berikan di sini ada muatan plus Q, di sini ada muatan plus Q gitu. Ini katakanlah ini muatan Q3 ya. Ini Q3, ini Q4 ya. Kita nggak konsisten ya. Sebenarnya ini kan tadi yang sini Q2 ya, tapi it's okay lah. Nah, ini Q1. Bentar, aku ubah deh biar konsisten ya. Ini Q1, Q2, terus mana lagi? Q3, Q4. Nah, ini Q3, Q4. Nah, berarti ini kan E1 sama E4 ya di situ. Nah, ini sama di sini. Nah, kalau aku kecepatan bilang ya, kalau kalian suruh ngulang nggak apa-apa. Suruh aku ngulang gitu ya. Nah, di sini medan listrik akibat Q3 kan positif. Positif artinya keluar. Nah, E3 sana. Yang akibat muatan 2 keluar juga E2. Nah, sehingga kalian bisa lihat di sini, ini kan E3, di sini E2 ya. Pasti sama. Kenapa besarnya sama? Kenapa? Karena pertama besar muatannya sama, yang kedua jaraknya juga sama, sehingga medan listriknya kan pasti sama. Ya, sehingga E totalnya itu sama dengan E3 kurangi E2 itu sama dengan 0, sehingga medan listrik totalnya adalah di titik P itu sama dengan 0. Begitu, ya. Itu clear. Gitu ya. Nah, itu potensial oleh sistem muatan. Mari kita lihat di sini soalnya ada satu ya di sini ya. Nah, oke. Ya. Nah, pembahasan kisi-kisi yang berikutnya ini kita bahas tentang potensial listrik dan beda potensial ya. Beda potensial. Nah, oke, kita cari soal potensial listrik dan beda potensial. Nah, kalau kalian punya soal boleh bagi ya, karena ini referensi yang aku pakai udah sangat lama ya. Kalian boleh bagi soal UTS ya, at least soal UTS atau soal tugas atau soal kuis ya. Nah, kalau ada soal UTS syukur sih. Karena ini aku punyanya 2018. Dan beda potensial ya, listrik. Nah, jadi sebenarnya potensial listrik itu adalah penyederhanaan dari beda potensial sebenarnya ya. Nah, ya yang namanya beda pasti ada selisih ya, pasti ada selisih. Kalau selisih itu dalam notasi matematika kan delta ya, sehingga beda potensial itu kan delta delta V. Nah, kalau ini V-nya, apakah keduanya berbeda? Ya berbeda ya sebenarnya ya. Nah, tapi keduanya itu apa namanya, sama-sama bercerita tentang potensial. Nah, kalau V ini merupakan penyederhanaan dari delta V begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengetahui delta V ya harus tahu V-nya sendiri begitu ya. Nah, ini aku carikan soal ya di sini ya. Ini soal yang relevan buat kalian dari soal buku Tipler yang masih sangat make sense ya di sini soalnya. Nah, kita cari. Kalau kalian lihat kisi-kisi dari dosen itu semua ngambil dari sini. Nah, ini ada potential difference, beda potensial. Nah, oke, ya kita pilih ya. Kita pilih soal nomor 21. Nah, gitu ya. Kita pilih soal nomor 21 ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini di nomor 21. Ntar, ini ada pertanyaan sisa ini di sini. Belum selesai di sini. Nah, ini ya, ini ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah soal lengkapnya. Ini tentang potential difference ya.
Nah, di sini kita baca soalnya ya. Uniform electric field of 2 kilonewton per coulomb is in the x direction, ya. Jadi ada medan listrik pada arah x itu ya. Kita tulis EX itu adalah 2 kilonewton per coulomb is in the x direction. A positive point charge Q ya. Q itu sama dengan 3 mikrocoulomb is released from rest at the origin. Jadi ada muatan Q 3 mikrocoulomb itu dilepaskan dari keadaan diam pada titik pusat ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, kalau kita gambarkan sistem koordinat ya. Nah, jadi muatan Q itu ada di sini. Ya di titik rest origin 00. Di sini adalah titik origin ya. Ya, yaitu sebesar Q di situ. Nah, oke. What is the potential difference? Nah, V4 min V0. Nah, yang namanya beda potensial itu selalu ada dua potensial. Begitu ya. Nah, jadi sekarang potensial difference yaitu delta V. Nah, ini V di titik 4 meter dikurangi V di titik 0 meter. Begitu. Nah, oke. Ya. Sekarang begini. Nah, sini kan beda potensial. Nah, pertama kita harus tahu dulu potensial di titik 4 meter itu besarnya berapa, begitu ya. Nah, potensial di 4 meter itu besarnya berapa? Nah, itu kan ya. V di 4 meter itu kan V. Nah, ini ada kaitan ya antara antara potensial listrik dengan medan listrik ya. Nah, berarti kita harus tahu ini, Pak. V itu rumusnya kalau nggak salah gini. V itu sama dengan medan listrik ya. Medan listrik dikalikan D. Ya. Gitu ya. Nah, D itu apa? D itu adalah apa namanya? Jarak ya. Jarak. Jadi, pertama kita harus tahu berapa E ya. Berapa E ya di X sama dengan 4 meter ya. Ya udah, kalau kalau cari E kan gampang ya. Maka di sini kita punya ya ya E itu apa? K Q per X ya. Jaraknya kan X. Nah, 4 meter. Maka kita punya di sini ya. Maka kita punya di sini eh K K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu adalah berapa tadi? Q-nya itu adalah 2 kilonewton per coulomb. 2 kali 2 kilonewton itu kan 2 kali 10 pangkat 3 ya. Newton per coulomb. X-nya adalah 4 meter. Sehingga di sini 9 kali 2 18. 18 bagi 4 itu 9 per 2. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 12 Newton. Nah, oke. Ini di 4 meter ya. Nah, sehingga kita punya V potensial di titik 4 meter. Di situ kan sama dengan E kali D ya. D ini jaraknya ya. Jaraknya itu kan ya sebesar X ini ya. Berarti kita punya di sini 4,5 kali 10 pangkat 12 dikalikan jaraknya berapa di sini? 4 meter. Nah, kalian hitung sendiri ya. 4,5 kali 4. Itu 18 ya, 18 kali 10 pangkat 12. Nah, oke. Terus gitu ya. Nah, begitu. Nah, nanti kita juga harus bisa cari di sini. Nah, potensial di titik 0 meter di sini. Ya. Nah, potensial di titik 0 meter ya berarti dengan cara yang sama di sini. Ya. Itu adalah E kalikan D. Nah, begitu. Tapi potensial di titik 0 meter di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ya. Ini sudah apa? Bentar. Oh, sorry. Q-nya bukan 2 ya. Sorry. Q-nya tuh 3. Maaf. Q-nya tuh 3 ya. Kok Q-nya tuh 2? Q-nya tuh 3. 3 mikrocoulomb kan tadi Q-nya? Ya, 3 mikrocoulomb. Sehingga sini 3 kali 10 pangkat pin 6. Ya. Ini 9 kali 3 27 per 4 ya. Nah, ini 27 per 4. Nah, kali 10 pangkat 3. Nah, bentar. Oke, ya, nanti sebentar lagi aku perlihatkan soal dari PPT ya. Bentar. Ini
18, ntar 27 per 4 ya. Ini 27. Nah, ini kalian bisa lihat nilainya ya. Ntar. Ini ya. Ini salah ya. Ini berarti kan 27 per 4 kali 10 pangkat 3 dikalikan jaraknya tadi. Jaraknya sebesar 4 ya. Sehingga kita punya nilainya 27 kali 10 pangkat 3 volt ya. Begitu. Ntar aku perlihatkan soalnya dulu. Soal dari buku. Nah, oke, oke. Oh alah, iya. Iya, iya, sebentar, sebentar. Ini ya. Nah, oke. Ya, aku tahu itu soalnya. Ya, ntar, ntar. Tapi, ntar, ini makasih yang sudah ngirim soal ya. Tapi soal itu nggak semua kalian pakai ya. Ntar lagi aku apa namanya? Aku eliminasi mana soal yang dipakai dan mana soal yang nggak dipakai. Ya, begitu. Nah, oke. Ya. Eh, Kalau ini buat teknobiomedik jelas gak dipakai ya ini ya. Apa namanya? Sorry, sorry. Ini dipakai. Sorry, ini dipakai. Tapi soal yang dikirim itu ntar, setelah kita kirim ya. Aku harus buka WA buat ngirim dan aku gak mungkin ngelihat isi WA aku ke kalian, nggak enak gitu. Nah, oke, ini sudah ya. Nah, cari terakhir nanti kalian cari potensial di titik nol ya, di titik nol. Nah, di titik nol nanti kalian cari itu ya. Nah, potensial di titik nol itu kalian harus bisa cari itu. Nah, potensial di titik nol ini ya harusnya tak hingga ya. Tapi anggap aja kalian nilainya ini tak hingga ya. Sekarang kalau kalian lihat ya, V itu kan tanpa pakai ini pun ya, tanpa pakai ini pun ya kan kalian lihat ini E-nya ini kan K ya. Oh sorry, ini kuadrat ya, astagfirullah. Ini kuadrat, kuadrat. Salah, salah. Aku salah rumus ya. Ini 27 per 16 ya. Aku salah rumus, maaf, maaf. Ini 4, 27 per 4 ya tadi ya. Nah, oke. Ininya, E-nya itu di sini kan jelas ya, kaki per X kuadrat. Sini kan kaki per 0. Sehingga di sini tak hingga. Sehingga potensialnya tak hingga. Sehingga beda potensialnya bisa kalian hitung nanti berapa di situ. Ya. Nah, oke. Yang ini ya, ya nanti kalian coba soal-soal selanjutnya ya jadi beda potensialnya seperti itu. Nah, oke ya, nah coba tak bahaskan satu soal mungkin ya, ntar tak perlihatkan ya. Ntar ya, tak aku pilihkan dulu. Ya, nah itu ya. Nah, sebentar, sebentar, aku perlihatkan dulu. Ntar gimana cara ngeliatnya ya. Ntar, itu ya. Oke, wait, 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 wait. Ntar ya. Ntar aku stop share dulu ya. Nah, aku bukain soalnya. Nah, aku gak mungkin ngeliatin isi chatku nanti. Gak enak gitu ya. Nah, ini ntar ya, aku save dulu. Ntar ini. Ntar ya. C. Ini. Oke. Wait, wait, wait. Sorry, sorry, sorry. Ntar. Oke. Tadi aku buka WhatsApp jadi aku stop share dulu. Nah, ini. Oke. Ini ada dua soal ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah bahas ya yang segitiga ini ya. Entropy potensial oleh sistem tiga muatan. Ya. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, silakan nanti kalian kerjain dengan cara yang sama seperti yang aku kasih ya. Nah, terus yang berikutnya adalah eh ini soal 3 sama soal 4. Kalau buat anak teknobiomedik gak usah dipelajari ya, karena ini sistem kontinu. Kecuali kalau misalkan kalian jurusan fisika 3 sama 4 ini wajib ya. Ini gak usah kalian kerjakan. Nah, nomor satu 2 ini, nomor satu ini
nomor 1 sama nomor 2 nanti aku bagikan link rekamannya ya, karena aku pernah bahas ini di video ya, persis ini ya. Nanti kalian lihat ya. Nah, ntar aku izin perlihatkan ya videonya ya. Nah, ntar ini ya, ntar aku perlihatkan pembahasan tadi itu. Ya, kalian bisa cek ya di YouTubeku ya. Nah, ini aku bukan promosi tapi memang aku beritahu di sini. Nah, ini ya. Nah, ntar. Ini ya, tak perlihatkan dulu. Nah, ntar. Stop share dulu. Nah, ini ntar aku perlihatkan ya soal-soalnya ya. Pembahasan tadi ya. Ntar. Nah, ntar ya. Sabar. Ini ntar aku perlihatkan dulu. Nah, oke, pembahasan soal tadi ya, itu masih relevan sama anak TB ya. Nah, anak fisika apalagi. Nah, tapi nggak semua yang itu dipakai ya. Nah, kalian bisa lihat soal ini ya. Ntar, ini banyak sekali videoku. Nah, ini kalian boleh subscribe, boleh enggak. Nah, kalian bisa lihat soal tadi itu di mana ya pembahasannya ya. Ntar. Aku cek dulu. Nah, eh ini ya. Ntar. Ini ya, bisa lihat soal ini ya. Satu, dua, tiga, empat, ya. Itu. Ini 5 mungkin di sini soal ini. Ini 6. Ya, ini itu semua detail ya. Ini masih ada yang relevan buat anak TB, ada yang enggak itu ya. Nah, itu. Nah, ini itu ya, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa lihat di menit berapa gitu. Itu persis tuh. Semua sudah aku bahas di sana ya. Oke, jadi aku nggak perlu ngulang ya biar hemat waktu nanti. Ya kalian bisa cek videoku aja. Nah, itu. Nanti aku bagikan deh ya. Begitu. Nah, ini ya. Nah, oke. Kita kembali pada kisi-kisi ya. Nah, kita kembali pada kisi-kisi. Nah, di sini eh ini sudah ya. Nomor satu sudah. Nanti kalian pelajari sisanya ya. Yang berikutnya ini adalah medan listrik dan potensial listrik. Kalian lihat di sini soalnya satu, ya. Soalnya satu doang yang buat tuh Pak AZ. AZ itu Pak Andi Zaidan, ya. Dan tingkatannya mudah. Oke. Jadi kita harus tahu konteksnya ya. Kita tahu konteksnya. Jadi berikutnya adalah medan listrik dan potensial listrik, ya. Ya, potensial listrik. Nah, keduanya ini nanti pasti berhubungan. Jadi kalau kalau dosen membuat kisi-kisi yang sedemikian rupa, pasti ini ada hubungannya di sini, ya. Hubungan dari medan listrik dan potensial listrik tuh gini, ya. Nah, ya jika ya diketahui V, ya, jika diketahui V, nanti medan listriknya bisa seperti ini. E itu sama dengan min, ini gak usah vektor lah ya. E sama dengan kalau di PPT Visdas itu sama dengan nabla V, ya, di mana nabla ini adalah operator gradien, operator penurunan. Kalau di kalkulus itu sama dengan d per dx tambahkan d per dy tambahkan d per dz, ya. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini min d per dx tambahkan d per dy tambahkan d per dz kalikan v. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan min dv dx ya, min dv dy min dv dz ya, dimana E ini adalah medan listriknya ya, medan listriknya ya, yang V ini adalah potensial listriknya ya. Ini rumus yang dipakai apabila jika V-nya itu adalah sistem V-nya itu adalah sebuah fungsi ya. Nah, gitu. Kalau V-nya bukan sebuah fungsi ya, jika diketahui ya V, di mana V-nya itu merupakan bernilai ya, bernilai. Nah, apa bedanya? Nanti kalian bisa lihat contoh soalnya ya. Maka E-nya itu adalah ya. Nah, min delta V per delta X. Biasanya satu dimensi doang kalau bernilai ya. Nah, oke. Ini nanti kalau misalkan jika V satu dimensi ke arah X saja, berarti makanya E-nya itu sama dengan min dv dx gitu ya. Nah, sekarang misalkan aku perlihatkan contoh soal yang relevan dengan ini tingkatannya mudah ya.
kalau dikatanya mudah, pasti soalnya itu adalah soal ini kan karena ini C1, C2 mudah ya. Berarti ini soalnya gampang banget. Biasanya kalau soal C1, C2 mudah itu soalnya adalah soal definisi ya. Kalau soal definisi ya pasti biasanya definisi rumus atau definisi rumus yang dibuat statement begitu, kata-kata. Ya, tapi agar lebih pemahaman kita lebih total, kita coba latihan soalnya begitu ya. Nah, mana ini? Ntar ya, tak perlihatkan soalnya ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini computing the electric field from the potential. Jadi kita menghitung medan listrik dari potensial yang diketahui di situ. Nah, kita pilih ya. Jadi eh, ini misalkan kalau V-nya sebuah fungsi, yaitu soal nomor 40 ya. Soal nomor 40. Nah, ini ya. Ini. Ini ya. Nah, tentu saja masih ada soal-soal yang lain. Nah, ini mencari min delta V per delta X itu nomor 38 itu juga bisa kalian kerjakan nanti ya. Nah, oke. Ini in the following V in the volts and X in meter. Jadi kita punya contoh ya. V-nya itu satuannya dalam volts dan X dalam meter. Carilah X di mana A-nya adalah ya Vx-nya itu sama dengan 2000 plus 3000 X. Yang B-nya itu sama dengan Vx itu 4000 per 3000 X ya. C-nya itu adalah Vx itu adalah 2000 min 3000 X ya. Dan D-nya itu adalah Vx sama dengan min 2000 di mana independen terhadap X, jadi tidak bergantung X. Maka kalau kalian lihat di sini, potensialnya berapa dimensi? Kan satu dimensi doang ya, hanya bergantung pada arah X. Maka kalau satu dimensi berarti pakai yang ini, min dV per dx. Sehingga di sini Ex itu sama dengan min dV per dx ya. Kita tuliskan di sini min d per dx. V-nya adalah 2000 per 3000 X. D per dx artinya apa? Penurunan. Berarti turunannya 2000 terhadap X kan nggak ada di sini. 2000 kan tidak, di sini kan tidak ada mengandung X di suku pertama. Berarti turunan 2000 terhadap X itu 0. Dan ini 3000 X turunkan terhadap X, ya 3000. Berarti kita punya ini min ya. Min 3000 Newton per Coulomb ya. Nah, nanti kalian coba soal yang sama ya. Ini coba sendiri sebagai tugas nih ya. Coba sendiri. Nah, gitu ya. Karena ini soal mudah sebenarnya. Makanya tingkatannya C1, C2. Tapi meskipun mudah kalau kita nggak bisa ngerjakan ya apa gunanya gitu. Nah, oke. Gitu ya. Nah, ini nanti ada soal ini ya. Ini soal ini apa namanya? Soal ini relevan ya buat kalian ya. Nanti kalian bisa hitung di ini soal yang ini juga ya. Nah, kalian coba itu ya soal nomor 38 nanti kalau misalkan apa namanya nggak bisa tanyakan ya. Nah, atau kalau kalian butuh nyocokan jawaban ya katakan aja ya. Nah, ini coba sendiri nanti ya. Jadi soal-soalnya dosen tuh ya nggak jauh dari sini ya gitu ya. Di sini ada muatan 3 mikrocoulomb di titik pusat in the origin and a charge of min 3 mikrocoulomb is in on the x-axis at x 6 meter. Jadi muatan negatifnya itu pada jarak 6 meter. Find the potential on the x-axis at x 3 meter. Nah, ini sekaligus kita belajar deh, tak bantu deh. Ya, jadi ada potensial ada muatan di sini titik pusat ya. Katakanlah muatan A ya, muatan 1 ya. Q1 sebesar 3 mikrocoulomb. Di pusat itu titik origin artinya. Ini X ya, X, Y, Z. Nah, lalu min 3 mikro pada jarak 6 meter di sini ya. Ini Q2 sebesar min 3 mikrocoulomb pada jarak berapa? 6 meter. Nah, ini X-nya R-nya 6 meter ya, X-nya ya, 6 meter. Find the potential on the x-axis at x 3 meter. Jadi kita ditanyakan di sini potensial di sini berapa ya. Nah, V di sini berapa? Di mana ini jaraknya 3 meter, di sini jaraknya 3 meter ya. Caranya gimana? Kalau cari potensial ya, potensial. Nah, kalian lihat potensial di tengah ini dipengaruhi sama muatan di sekitarnya Q1 dan Q2 sehingga kita bisa tuliskan V1 plus V2 di mana V1 adalah Kq1 per jarak muatan 1 ke titik sini, katakanlah ini X1 ya, yang ini adalah X2
2. Berarti kaki 1 per X1, V2 kaki 2 per jarak antara muatan 2 ke titik sini, titik yang ditanyakan ini adalah X2, let's say begitu ya. Maka kita punya di sini kaki satunya adalah 3 ya, 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. X1 nya 3 meter. Kenapa min 6? Karena ini Q1 kan 3 mikrocoulomb, sehingga 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 nya min 3 mikrocoulomb, sehingga kita punya 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 nya masukkan, kan Q2 nya kan negatif ya. Kalau potensial negatifnya masukkan, maka kita punya di sini min K 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb bagi X2 3 meter. Ini selisih kan lenyap ya, potensialnya 0. Nah, find the electric field on the x-axis at x 3 meter. Nah, sekarang medan listriknya ya. Nah, kalau medan listriknya kalian harus tahu arah ya. Nah, harus tahu arah. Nah, ini tadi kan di sini ya. Ini di sini ya. Ini Q1 3 mikrocoulomb, Q2-nya minus 3 mikrocoulomb. Nah, jarak antara keduanya di sini adalah 6 meter. Nah, ditanyakan medan listrik di tengah, yaitu di 3 meter ya. Nah, di sini. Nah, kalau medan listrik harus tahu arahnya ya, dan memasukkan nilainya, nanti minus positifnya nggak usah ya. Kalian lihat di sini, medan listrik di titik sini dipengaruhi sama 2 muatan di sekitarnya. Kalau muatannya positif, berarti arah garis medan listriknya kemana? Nyebar, keluar. Berarti di sini keluar arahnya. Nah, ini akibat E1 ya. Yang kedua, muatan negatif ya. Kalau muatan negatif, garis-garis medan listrik semuanya menuju muatan negatif, berarti semuanya menuju ke sini, E2 ya. Nah, sehingga kita punya di sini E-nya adalah E1 plus E2 jumlahkan ya. E1-nya ini kan semuanya sama-sama ke arah X positif ya. Nah, ini X positif tambahkan E2 pada arah X positif. Nah, kalau ini masukkan nggak usah minusnya, plus positif negatifnya nggak usah masuk. Ini kan K Q1 per R1 kuadrat ya. Ini jaraknya ini kan R1 ya. Ini sebesar 3 meter. Ini jaraknya R2 sebesar 3 meter. Berarti kan ini X topi kaki 2 per R2 kuadrat X topi. X topi ini mengindikasikan bahwa medan listriknya semuanya ke arah sumbu X positif ya. Kita masukkan di sini ya. 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 3 kali 10 pangkat min 6 ya, dibagi R1 nya adalah 3 kuadrat ya, X topi. Nah, tambahkan 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat min 6 sama ya, Q2 ya, X topi dibagi dengan 3 kuadrat ya. Sehingga kita bisa coret ini, coret 1, coret ini, coret ini, coret ini. 9 dibagi 3 ya 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 X topi tambahkan ini juga sama 3 kali 10 pangkat 3 X topi. Kita dapatkan 6 kali 10 pangkat 3 X topi pada arah besarnya medan listriknya adalah 6 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb pada arah X topi, pada arah sumbu X positif. Begitu ya. Nah, find the potential on the x-axis at x sama dengan 3,01 meter. Nah, n compute min delta V per delta X ya. Jadi kita harus cari dulu kalau misalkan potensialnya pada jarak itu 3,01 ya. Nah, potensial ya di X sama dengan 3,01 ya. Ini kan Q1 ya. Ini Q2 tadi ya. Berarti kalau di X 3,01 kan di sini ya. Ini 3,01 ya. X1 3,01. Berarti kalau 6 dikurangi 3,01 kan berarti kan 5,99. 2,99 ya. Nah, gitu kan? Nah, sehingga nanti kita bisa hitung juga. Q1-nya kan tadi kan 3 mikrocoulomb, yang ini min 3 mikrocoulomb. Nah, dengan cara yang sama tadi, V kan V1 plus V2 ya. Berarti kan di sini K Q1 per X1 plus K Q2 per X2. Nah, ini hasilnya nggak 0 ya. Nah, kita masukkan ya, ini X1-nya berarti kan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3,01 ya. Tambahkan 9 kali 10 pangkat 9
Q2-nya 2,99 ya, 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan X2-nya. Berapa tuh? 2,99. Nah, kita hitung ini. Ini minus ya, ada minusnya ya. Nah, ntar ya, kita hitungkan 9 kali 3 dibagi 3,01, yaitu di sini 8,97 kali 10 pangkat 3. Nah, ini yang kedua dikurangi 9 kali 3 dibagi 2,99. Berapa ini? Ya, min 9,03 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, berarti 8,97 dikurangi 9,03 ya. Hasilnya minus 0,06 kali 10 pangkat 3 volt ya. Berarti kita punya di sini min 6 volt ya. Begitu. Min 60 ya, min 60 volt gitu. Nah, sekarang berapa medan listriknya? Nah, kita bisa hitung di situ. Medan listriknya itu min delta V per delta ini medan listrik ya, yang merupakan change perubahan potensial dari X-nya 3,0 to X 3,01. Nah, maka kita bisa hitung dengan cara yang ini, min delta V per delta X, sehingga kita bisa tentukan min delta V itu potensial pada jarak X 3,01 dikurangi potensial pada jarak X tadi 3,0 ya, dibagi dengan selisih jaraknya. Berarti kan 3,01 dikurangi 3,0 ya. Yang di ini 3,01 tadi hasilnya min 60 volt. Ini dikurangi ini hasilnya tadi 0 ya. Tadi kan kita hitung hasilnya 0 di awal tadi. Ini 0. Nah, ini 0 ya, dikurangi ini 3,01 kurangi 3 berarti kan 0,01. Berarti kan 60 volt bagi 0,01 hasilnya 60,00 6000 Newton per Coulomb. Nah, that's it. Begitu ya. Nah, jadi poinnya apa? Untuk mencari medan listrik dan terhadap potensial listrik ada pakai cara ini ya. Ada juga pakai cara yang mana? Ada pakai cara yang ini ya. Begitu. Ini kalau V-nya fungsi. Kalau yang sebelumnya kalau V-nya itu sebuah nilai yang diketahui. Ya, begitu. Oke. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku melanjutkan ke kisi-kisi yang berikutnya di sini. Permisi Kak, mau bertanya. Ya, silakan kalau tanya. Ini yang mau saya tanyakan itu soal yang awal. Awal itu yang paling awal ya, berarti ya. Bentar. Iya, yang mau elektrostatik itu. Oke. Di awal nomor 1 berarti. Ini ya. Iya. Nah, itu kan V3-nya itu kan penambahan antara dua muatan. Q1, Q2. Nah, itu kenapa yang dipakai itu plus 2 Ki ya, Kak? Bukan yang plus Ki. Yang dipakai adalah plus 2 Ki ya, yang Q3 ini ya. Karena ini. Berarti kan kalau mencari oh iya, Q2-nya apa tadi? Ki ya? Q2-nya Ki ya? Iya. Oh iya, pantesan nggak ada jawabannya. Oke. Oh, sorry. My bad. Salah. Berarti Ki ya? Q2-nya adalah Ki. Iya. Berarti ini 3 ya, min 3 ya. Nah, oke. Nah, kalian harus koreksi ya. Aku sering salah gini. Nah, ini min 3. Nah, min 3. Nah, berarti kan min 4 tambah 1 min 3. Berarti ini min 3. Berarti 2 kali min 3 adalah min 6. Ya, betul. Min 6 positif Ki. Min 6. Berarti ngefeknya di sini. Ngefeknya di sini ya, min 6. Min 4 kurangi 6 minus 10. Minus 10 kali 9 adalah 90. Berarti ini 90. Berarti minus 9 kali 10 pangkat min 5 Joule. Mari kita cek. Sebentar, ada jawabannya 10 pangkat min 3. Nah, sebentar, ini berarti kan kesalahan kita pada memainkan komanya berarti kan. Nah, kita harus hati-hati ini. Nah, ini kan ya, bentar. 10 pangkat min 7 ya, kok besar banget. Bentar, 10 pangkat min 7 Coulomb, A-nya 10 cm. Nah, itu. Dari 10 pangkat min 7 Ki kuadrat ya. Ini 10 kali 9 90. Ini 10 pangkat min 7 itu kan 10 pangkat min 16 ya. 9 min 7 min 6
Iya, harusnya 10 pangkat min 5 ya. Ini mendekati lah ya jawabannya ini. Nah, dari itu aja. Oke, ada lagi? Mohon maaf Kak, Hmm? itu min 7 dikali 2 bukannya min 14. Hah? Sebentar, sebentar. Oh iya 14 ya. Astagfirullah, tak pikir 8 ya. Iya 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 14 ya. Berarti kan 9 kali 14 kan min 5 ya. Min 5 ini kan. Nah, bentar. Iya min 7 14 ya. 9 14 min 5 berarti kan 90 kali 10 pangkat min 4 ya. Minus ya. Berarti kan min 9 kali 10 pangkat min 3. Alhamdulillah ada jawabannya. Berarti betul ya. Oke oke oke. Nice nice. Makasih koreksinya. Oke. Aku sudah kadung suzon sama dosen nggak ada jawabannya tadi. Ternyata ada ya. Nah, itu jawabannya D. Itu. Oke, itu ya. Nanti kalian coba ini ya. Ini soalnya dosen fisika ini wis kono-kono tok ae, tinggal main-mainkan itu ya. Oke. Jawabannya yang D. Tadi D ya. Nah, ntar kita cek apakah D. D ya. Nah, itu. Jadi ini ya prinsipnya ya. Wis ini pakai N wis ini tinggal nanti mbuh soalnya dibentuk segitiga, kotak, sembarang wis pak prinsipnya itu. Nah, itu. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Terus ini sayangnya aku nggak punya soal latihan soal apa soal UTS-nya karena sejujurnya ini kurikulum lama. Jadi gitu sehingga aku nggak ngikutin 2019 ke atas tuh dulu dulu jurusan fisika tuh dapat fisika dasar 2 gabung sama TB gabung sama statistik sama yang lain. Nah itu jadi aku bisa ngikutin soalnya. Nah tahun 2019 fisika itu buat sendiri fisika dasar lanjut namanya. Nah selain fisika TB dan lain-lain itu tetap mempertahankan fisika dasar 2-nya. Nah, sehingga aku gak ngikutin dari 2019 ke atas. Jadi, kalian cari tuh soalnya. Semakin banyak referensi soal, semakin baik. Itu ya. Oke, thank you, thank you. Nah, oke, bentar. Sabar ya. Ini masih ada, bentar. Ini kita bisa bahaskan ini yang simpel-simpel lah. Ini ya. Soal medan magnetik ya. Bentar. Aku pisahkan dulu rekamannya. Nah, stop dulu.